Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilary Sumarto. NIM 247200096. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Fisika SD dengan tema penjabaran dan perumusan hukum kekebalan energi. Hukum kekebalan energi itu adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi maupun sesudahnya. Pengertian hukum menurut para ahli ada dua, yaitu menurut Harjono tahun 2007 yang menyatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sebuah benda akan dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut memang menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Yang kedua ada Purwanti tahun 2005 yang menyatakan bahwa suatu benda dapat dikatakan memiliki sebuah energi apabila benda tersebut dapat menghasilkan sesuatu atau melalui gaya yang dapat melakukan kerja. Selanjutnya, mengenal hukum kekebalan energi. Hukum kekebalan energi itu ditemukan oleh seorang ahli fisika yang berkebangsaan Inggris yang bernama James Prescott Joule. Dia menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ada beberapa jenis kekekalan energi. Yang pertama itu transformasi energi, yang dimana energi dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Kemudian yang kedua itu transfer energi, yang dimana maksudnya itu energi panas dapat dipindahkan dari material suatu ke material lainnya. Kemudian yang ketiga itu energi dapat berpindah ke benda yang lain, yang artinya melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Itulah yang disebut dengan energi mekanik. Kemudian yang terakhir, energi itu kekal alias abadi, tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Kemudian saya akan menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kekekalan energi itu sendiri. Yang pertama itu ada massa atau berat benda. Yang kedua, faktor percepatan atau gaya gravitasi bumi. Yang ketiga itu kecepatan benda. Kemudian yang terakhir itu ketinggian benda. Selanjutnya, rumus hukum kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Di mana EM1 itu energi mekanik awal, kemudian EM2 itu energi mekanik akhir atau joule. Kemudian EK1 energi kinetik awal, kemudian EK2 itu energi kinetik akhir. Kemudian EP1 energi potensial awal, EP2 itu energi potensial akhir. Selanjutnya jenis-jenis hukum kekekalan energi. Ada tiga, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik yaitu energi yang muncul karena suatu benda sedang bergerak. Energi kinetik itu dapat dihitung menggunakan rumus EK 1/2 mv kuadrat. Keterangan yaitu M sama dengan massa benda atau kilogram, W sama dengan kecepatan benda meter per sekon, EK sama dengan energi kinetik atau joule. Contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu alat musik, kemudian bersepeda, dan kendaraan yang melaju. Yang kedua itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang memiliki oleh suatu benda karena letak atau kedudukannya dari acuan tertentu. Rumus energi potensial yaitu
EP sama dengan energi potensial atau joule, M massa benda atau kilogram, G gravitasi meter per second, H ketinggian atau meter. Dapat dihitungkan menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu muatan listrik, ketapel, dan air terjun. Kemudian yang terakhir yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena posisi dan geraknya, dan sering dianggap terjadi jika tidak ada energi yang hilang karena gesekannya atau hambatan lainnya. Energi mekanik dapat dihitungkan menggunakan rumus EM sama dengan EK tambah EP, di mana EM itu energi mekanik atau joule, EK itu energi kinetik atau joule, dan EP itu energi potensial atau joule. Contoh energi kinetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu kincir angin dan ayunan, di mana kincir angin itu struktur yang digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi kinetik yang kemudian akan disulapi ke rumah-rumah. Namun sebenarnya kincir angin bekerja dengan menggunakan prinsip yang menarik. Kemudian yang terakhir itu contoh penerapan hukum kekekalan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lampu. Lampu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua, kipas angin merupakan perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, motor dan mobil merupakan perubahan dari bahan bakar ke energi kinetik. Energi tersebut akan menggerakkan mobil. Yang terakhir, teko atau pemanas air mampu mengubah energi listrik dari kabel jadi energi panas terhadap elemen panas. Energi ini yang berguna mengantarkan energi panas ke air teko. Kesimpulan, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah bentuk dari suatu jenis ke jenis lainnya. Dalam sistem tertutup, jumlah total energi tetap konstan meskipun terjadi perubahan energi, seperti dari energi potensial menjadi energi kinetik atau sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.